sekali dan menandanya selalu. Ku memuji seluruh dunia, bersyukur setiap hari. Cahaya keselamatan untuk mereka yang kecewa. Dunia dan bahkan perlindungan Tuhan bagi bulanku. Syukur kami padamu Tuhan atas cinta kasih-Mu. Kau memanggil sekali dan menandanya selalu. Ku memuji seluruh dunia, bersyukur setiap hari. Eugenius membuka hati saat menuju Bapa. Belas kasih, berbelas kasih, selalu belas kasih. Syukur kami padamu Tuhan atas cinta kasih-Mu. Kau memanggil sekali dan menandanya selalu. Umat memuji seluruh dunia, bersyukur setiap hari. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman, para romo, para frater, selamat sore. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, baik. Hari ini mungkin Anda sibuk sekali dengan banyak kegiatan. Mungkin juga ada yang baru pulang dari kantor, belum sempat mandi, tidak jadi soal. Mungkin juga ada yang sambil berbaring karena sakit di tempat tidurnya, mengikuti perayaan novena pada sore hari ini. Dan juga Anda lainnya yang pada sore hari ini juga menciptakan waktu untuk duduk sejenak, meninggalkan segala kesibukan, segala pekerjaan untuk berada di tempat ini. Bayangkan saja Anda bersama dengan kami di kapel yang ada di pastoran Gereja Trinitas. Anda rasakan saja Anda bersama kami di tempat ini. Kita hendak mendengarkan sabda Tuhan, kita hendak mengikuti perayaan Ekaristi. Saudara-saudari, mari kita siapkan diri kita sejenak, kita menyadari segala kekurangan dan dosa-dosa kita, supaya kita menjadi pantas untuk hadir di sini dan menerima berkat yang kita perlukan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, Santo Eugenius de Mazenod abdimu,
yang setia itu telah kau beri hati yang berkobar-kobar untuk melayani semua orang, khususnya kepada mereka yang sangat terlantar. Semoga berkat bantuan doanya, Engkau juga memberi kami hati yang baru, sehingga kami semakin mampu hidup dalam komunitas kami masing-masing, seperti komunitas para rasul. Berkatilah kami agar semakin mampu menyerupai teladan, iman, harapan, dan kasih Santo Eugenus de Mazenod. Demi Yesus Kristus, Putramu, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Satu tubuh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, aku yang dipenjarakan demi Tuhan menasehati kalian, supaya sebagai orang-orang yang terpanggil, kalian hidup sepadan dengan panggilanmu itu. Hendaklah kalian selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kalian telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa kita sekalian, yang mengatasi semua, menyertai semua, dan menjiwai kita semua. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan referen, itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Dialah yang menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah menyelamatkannya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata akan datang hujan." Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata, "Hari akan panas terik."
Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit. Tetapi, mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai dia menyeret engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya. Dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau takkan keluar dari sana sebelum melunasi hutangmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman sekalian, para romo dan juga para frater, subtema kita pada hari ini adalah Eugenius jatuh sakit sampai kritis hampir mati. Subtema yang sangat menarik, dan untuk tema yang satu ini kita meminta teman kita yang ahli tentang spiritualitas OMI, ahli tentang sejarah OMI, seorang yang berasal atau yang berkarya di pusat spiritualitas OMI di kota Aix, Perancis. Romo yang tempo hari saya katakan pernah berkata kepada saya, laku zong lamu ye, telaku gosong telamu pie. Maka hari ini memang saya meminta teman kita Romo Asodo untuk memetikkan inspirasi dari Santo Eugenius bagi kita. Kita dengarkan bersama inspirasi dari beliau. Saudari-saudaraku yang terkasih, pada novena Santo Eugenius de Masnod pada hari yang keempat ini, kita bersama-sama diajak untuk melihat hidup Santo Eugenius de Masnod, seorang pribadi yang bekerja keras. Dia mendirikan sebuah kelompok anak-anak muda karena dia melihat tanda-tanda zaman, bahwa zaman membutuhkan orang yang mau, yang peduli pada anak-anak muda, mereka yang terlantar. Eugenius de Masnod setelah kembali ke Aix, ke kota asalnya, dia mendirikan kelompok anak-anak muda. Dia bekerja keras, dia memberikan seluruh tenaganya untuk anak-anak muda. Dibantu oleh seorang pribadi yang istimewa, yang pernah menjadi seorang rahib, Okso, Bruder Moor. Berdua bekerja keras. Dan mereka dalam situasi politik yang tidak terlalu bagus. Napoleon yang ingin memperluas wilayahnya, dia menyerang negara-negara tetangga. Dan karena itu, pada saat itu ada juga tahanan politik tidak jauh dari rumah di sini, rumah X. Mereka merasakan kehidupan yang juga berat. Bukan hanya orang muda, tetapi juga para tahanan politik yang membutuhkan pelayanan. Maka Eugenius mengajak anak-anak muda untuk melayani para tahanan politik, orang-orang Austria yang jumlahnya 2.000. Ditahan di kaserne, di barak militer, di markas militer. 2.000 orang berjejalan di situ, dan akhirnya karena kondisi kesehatan tidak bagus, mereka jatuh sakit.
terkena wabah tifus, Eugenius datang melayani mereka, mendoakan yang sakit, memberikan perminyakan, bahkan menguburkan yang meninggal. Pelan tetapi pasti Eugenius terjangkit tifus. Ia sakit keras. Bahkan ia mengatakan, saya hampir sampai di muka pintu gerbang maut. Artinya sangat-sangat keras sakitnya. Maka anak-anak muda yang dilayaninya, ia berdoa di depan Notre Dame de Grâce, Bunda Maria penuh rahmat, yang patungnya ada di belakang persis saya ini, di gereja Magdalena. Tetapi kita beruntung sekarang dipinjamkan di gereja misi di X ini, di rumah kami, di gereja kami, ada di belakang sini. Mereka anak-anak muda berdoa, memohon kepada Bunda untuk membawa kepada Sang Putra doa-doa mereka. Dan sebuah mujizat terjadi. Doanya terkabul, Eugenius sembuh. Eugenius mengalami kekuatan baru. Eugenius menjadi bersemangat kembali. Meskipun dia sadar bahwa tubuhnya tidak seperti sebelumnya. Kerja keras dengan tenaga yang luar biasa tidak dia rasakan lagi sekarang. Rasanya bekerja sedikit sudah lemah badannya. Dan itu yang dia rasakan. Satu keadaan yang tidak mudah. Badannya rapuh. Penyembuhan terjadi, tetapi dia tetap merasakan ada satu kekurangan yang dia alami. Badannya tidak seperti dulu lagi. Kita ingin belajar dari dia bahwa kita menyerahkan kehidupan kita kepada Allah. Kita memohon mujizat supaya terjadi ketika kita sakit, ketika kita ada masalah. Kita berdoa mengetuk hati Allah. Banyak sekali yang mohon perantaraan Bunda Maria, seperti dalam perkawinan di Kana, supaya disembuhkan. Dan itu yang menjadi kekuatan yang dialami oleh Eugenius. Kita juga diundang melakukan yang sama. Mempercayakan hidup kita kepadanya. Menyerahkan secara penuh dengan penuh keyakinan segala yang terjadi dalam diri kita. Maka saudari-saudaraku, meneladan Santo Eugenius adalah meneladan dalam kerapuhannya. Dia mengakui kerapuhannya, namun imannya tetap kuat. Bersama dengan para orang muda, dia melanjutkan karyanya. Dia meneruskan karyanya. Dalam kerapuhan badannya yang tidak seperti dulu lagi, ia tidak putus asa. Dia lanjut, dia maju terus. Dia melanjutkan pelayanan kemurahan hatinya sebagai seorang misionaris. Kita teladani semangatnya. Terima kasih Romo Asodo, kita mendengar banyak sekali inspirasi. Nanti Romo Asodo sebagai ungkapan terima kasih, kami akan kirimkan makanan kesukaannya, KFC. Paling tidak fotonya. Semoga Romo Asodo pada lain kesempatan siap untuk dimintai renungan kembali oleh kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, setelah disegarkan oleh inspirasi itu, sekarang marilah kita menghadap Tuhan, kita menyampaikan keprihatinan, permohonan, dan harapan kita. Ya Tuhan yang Maha Baik dan penuh belas kasih, kami hendak berdoa bagi orang-orang yang sedang menderita sakit, baik sakit karena terpapar oleh virus corona maupun karena penyebab yang lain. Semoga Tuhan menganugerahkan kepada mereka kesabaran dan hiburan dalam derita, harapan yang besar untuk kesembuhan, serta iman yang kuat dalam menerima segala kemungkinan di masa depan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Kami hendak berdoa bagi para dokter, para medis, dan segenap orang yang bekerja di berbagai fasilitas kesehatan pada masa pandemi ini. Semoga Tuhan menganugerahkan kepada mereka kesehatan dan sukacita dalam pelayanan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami hendak berdoa bagi siapa saja di antara kita yang karena pandemi ini mengalami berbagai kesulitan di dalam bidang ekonomi. Semoga Tuhan menganugerahkan kepada kita kesabaran serta daya kreativitas dan solusi untuk menghadapi kesulitan yang ada. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami hendak berdoa bagi para pelajar dan mahasiswa yang karena pandemi ini tidak bisa belajar di kelas atau ruang kuliah. Semoga Tuhan menganugerahkan kepada putra-putri kita semangat belajar, ketekunan, kreativitas, inisiatif, pertumbuhan kemampuan berefleksi, sehingga keadaan sulit saat ini tetap memberikan harapan yang baik bagi masa depan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami hendak berdoa bagi segenap umat-Mu ini. Dalam situasi pandemi, sudilah Engkau menganugerahkan iman yang tetap kuat dan berdaya tahan terhadap segala keraguan atas kebaikan dan kehadiran-Mu di dalam setiap peristiwa kehidupan kami, serta menganugerahkan harapan bahwa pada akhirnya dalam waktu dekat pandemi ini dapat kami atasi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk wujud khusus hari ini, yaitu mendoakan Ibu Katarina Tini dan Saudari Brigita Priscilla yang sedang sakit. Mendoakan Bapak FX Ferry Jonathan yang dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. Ibu Cornelia Chan Fong Sinyo, Ibu Maria Fung Syakfa, Bapak Gregorio Seno, Bapak Suhendro Punadi yang telah dipanggil Tuhan. Kami mohon, doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk wujud kita masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita juga menitipkan semua wujud doa ini ke hadapan Santo Eugenius de Mazenod. Semoga berkat keterlibatannya, harapan kita akan terkabulnya semua permohonan ini makin besar. Maka bersama-sama kita mendoakan doa novena kepada Santo Eugenius de Mazenod. Santo Eugenius de Mazenod, putra gereja yang setia, Engkau penuh kasih kepada Yesus Sang Penyelamat. Kami mohon agar Engkau memohonkan bagi kami rahmat untuk mengikuti Sang Penyelamat kami dengan setia. Semoga kami berani dan beriman teguh seperti-Mu untuk menjawab bisikan panggilan ilahinya, agar kami dapat menjadi saksi cinta kasih di tengah orang-orang yang belum mengenal Dia atau yang telah mengabaikan dan meninggalkan Dia. Ajarilah kami untuk mencintai gereja, Bunda Ilahi yang melahirkan kami dalam iman akan Yesus Sang Penyelamat dunia. Ajarilah kami berani mengambil bagian dalam suka duka gereja dan tugas perutusannya di dunia ini sesuai dengan panggilan kami masing-masing. Santo Eugenius de Mazenod, pembela kaum tertindas, Engkau telah menerima rahmat untuk mencintai orang miskin dan orang terlantar. Engkau telah diberi hati yang lembut untuk menjadi dekat dengan orang-orang kecil dan menderita. Engkau telah diberi hati seluas dunia untuk merangkum siapa saja yang haus akan bantuan rahmat ilahi. Bukalah hatimu yang lembut untuk kami. Bantulah dan tolonglah kami yang berharap kepadamu. Santo Eugenius de Mazenod, pemilik hati yang lembut,
Ajarilah kami juga untuk menaruh kasih dan perhatian kepada orang-orang kecil dan terlantar, seperti yang pernah Engkau perbuat. Ajarilah kami mencintai dan menghormati mereka. Buatlah kami mampu melihat dunia sekitar kami dengan mata Yesus tersalib, agar kami selalu percaya bahwa kekuasaan kebangkitan akan mengalahkan segala kesulitan dan kesedihan kami. Biarlah belas kasih Allah menyegarkan setiap jiwa yang kehausan dan mengobarkan semangat dalam hati kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kasih, terimalah kiranya persembahan yang kami hunjukkan kepadamu, roti dan anggur serta seluruh diri kami. Kami mohon, nyalakanlah api cinta-Mu dalam hati kami, agar seluruh kehidupan kami menjadi satu dengan persembahan Ekaristi ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung kedua. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Untuk menyebarkan kerajaan-Mu di dunia ini, Engkau menganugerahkan kepada kami Santo Eugenius de Mazenod, seorang gembala menurut hati-Mu sendiri. Dia seorang yang setia kepada Injil dan pelayanan kepada Kristus dan gereja. Dia melayani kabar baik dengan berani dan tak kenal lelah. Teladan dan perantaraannya menopang kami dalam peziaran hidup ini dan turut menggenapi rahmat keselamatan-Mu dalam diri kami. Maka bersama para kudus dan para malaikat, kami memuji-Mu senantiasa, sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu,
agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya mereka yang kami doakan pada hari ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Sudilah Engkau juga memperhatikan saudara-saudari kami yang sedang terbaring sakit. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, perawan dan Buddha Allah, bersama Santo Yosef, suaminya, bersama para rasul, Santo Eugenius de Mazenod, dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan besertamu, sertamu juga. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Anak domba Allah. Saudara-saudari, inilah tubuh dan darah Yesus Kristus, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang hari ini diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita mendoakan litani kepada Santo Eugenius de Mazenod. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Santo Eugenius de Mazenod, doakanlah kami. Pendiri Kongregasi OMI, doakanlah kami. Pencipta Komunitas Apostolik, doakanlah kami. Pembebas kaum miskin, doakanlah kami. Saksi cinta kasih Kristus tersalib, doakanlah kami. Pengkhotbah dalam misi paroki, doakanlah kami. Pembina kaum muda, doakanlah kami. Pengajar kaum terlantar, doakanlah kami. Gembala para tahanan, doakanlah kami. Perintis pelayanan,
doakanlah kami. Pembaharu tempat ziarah, doakanlah kami. Misionaris Santa Perawan terberkati, doakanlah kami. Penginjil bangsa-bangsa, doakanlah kami. Pribadi pembangkit semangat, doakanlah kami. Pembela keadilan, doakanlah kami. Misionaris berpandangan luas, doakanlah kami. Pribadi yang peka akan kebutuhan zaman, doakanlah kami. Imam berkepribadian besar, Doakanlah kami. Uskup Marseille, doakanlah kami. Pemimpin gereja yang ulet, doakanlah kami. Pecinta dan pembela gereja, Doakanlah kami. penyemangat imam diosesan, Doakanlah kami. penyokong pembaharu gereja, Doakanlah kami. Yesus yang lembut hati, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Marilah berdoa. Ya Yesus penyelamat kami, Engkau telah berkenan menaungi Santo Eugenius de Macenot, semangat merasul untuk mewartakan kabar gembira kepada segala bangsa. Dengan berkobar-kobar ia melayani orang miskin dan terlantar. Ia dekat dengan orang menderita. Ia akrab dengan orang tertindas. Ia tekun mendampingi orang muda. Dan ia mengasihi semua orang yang datang kepadanya. Anugerahilah kami juga semangat yang sama, agar kami juga memiliki hati yang lembut bagi siapa saja yang menderita dan terlantar. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, perayaan Ekaristi Novena hari ini hampir selesai. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda sekalian pada novena hari ini. Semoga kita akan berjumpa lagi minggu depan, novena hari yang kelima. Sekarang mari kita berdoa dan mohon berkat Tuhan. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Murah, kami telah diteguhkan dengan sabda-Mu dan disegarkan berkat korban Kristus, santapan kekal yang dipecah-pecahkan bagi kami. Semoga dengan bantuan Santo Eugenius de Macenot, abdi-Mu yang setia, kami kuat dan berani dalam perjuangan hidup kami sehari-hari. Semoga kami juga didorong untuk mewartakan kabar gembira kepada sesama kami yang kecil, miskin, dan tertindas, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga kita sekalian beserta orang-orang yang kita cintai dan perutusan kita masing-masing senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, perayaan Ekaristi Novena Santo Eugenius de Macenot kita hari keempat sudah selesai. Selamat bermalam Sabtu, kita diutus, mari kita pergi. Amin.
Sang